warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya silakan dicek dulu kebersihan kelasnya di bawah kolong meja. Mungkin ada sampah. Oke, sudah bersih. Oke, sudah. Semangat pagi. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang bukti-bukti pengaruh kebudayaan Islam yang masih ada hingga kini ya. Nah, ini nanti Ibu share dulu materinya. Oke. Nah, ini adalah materi kita untuk pembahasan di hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Semua. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, mungkin karena ini hari Jumat sama ada eskul ya. Jadi semuanya hadir. Nah, nanti silakan sambil nanti Ibu jelaskan, dipersiapkan alat tulisnya ya. Nanti mungkin ada yang tidak mengerti bisa catat soal apa pertanyaan yang mau disampaikan ya. Oke. Sudah siap. Oke, berarti hari ini tidak ada yang tidak hadir ya? Semuanya hadir? Ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Oke, semuanya kita lihat di layar infokus kita sama-sama. Ini untuk materi kita hari ini tentang bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Oke, kita lihat. Yang namanya Islam itu kan kita agama kita setiap hari ya. Nah, kita agamanya adalah agama Islam. Pasti melaksanakan ibadahnya juga orang Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana atau sebutkan nama-nama kerajaan Islam ya kan? Yaitu pertama ada kerajaan Samudra Ranai, ada Kesultanan Cirebon, itu termasuknya adalah nama-nama kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sekarang kita setelah kita belajar tentang kerajaan Islam, kita belajar juga tentang bukti-buktinya yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah kita lihat di bidang politik. Nah, kita lihat bahwasanya konsep dewa raja yang bercorak Hindu Buddha diganti dengan konsep Islam. Khalifah namanya apa? Raja menjadi sultan. Kalau dulu mah zaman Hindu Buddha nama pemimpin negaranya itu daerahnya namanya raja. Sekarang diganti yaitu dengan namanya sultan. Itu di bidang politik. Sekarang yang keduanya di bidang sosial budaya. Nah, dalam kehidupan sosial budaya, sosial itu kan pasti tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan orang lain. Selanjutnya tidak dikenal lagi sistem kasta. Kasta itu tingkatan ya. Nah, kemudian dalam agama kebudayaan banyak kosakata akan dipakai sehingga contohnya nama apa? Hari, ya kan? Dulu namanya Senin, ya kan? Digantinya Isnain. Selasa jadinya Selasa. Itu juga termasuknya bagaimana pengaruh tentang bidang apa? Sosial budaya. Selanjutnya yang keduanya bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita lihat yang pertama adalah bahwasanya Islam sudah masuk di Indonesia dengan adanya pesantren. Di Indramayu banyak ke pesantrennya. Dari mulai kita lihat dari tingkatan SD sudah ada pesantren sampai ke SMA kuliah, bahkan sudah banyak orang yang sekarang malah memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Itu juga termasuknya bagaimana pengaruh Islam sangat luas sekali ya. Bahkan sekarang sudah komoditi pesantren itu setiap daerah sudah banyak ya, didirikannya pesantren. Selanjutnya yang keduanya adalah apa? Busana. Kalau kita lihat dalam hal busana jelas berbeda kan. Nah, kalau penunjukan identitas kita seperti apa? Sarung, terus kerudung. Makanya kalau kalian kita lihat kan, kalian sudah menggunakan kerudung, berarti itu adalah identitas busananya agama Islam, ya kan? Selanjutnya seni bangunan. Kalau kita lihat seni bangunan ada namanya akulturasi ya, antara kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam. Akulturasi tersebut dapat dilihat dari masjid, ya. Kemudian apa lagi? Bangunan dan makam kuno, ya, dan makam kuno. Itu juga termasuknya adalah di bidang seni bangunan. Selanjutnya apa lagi? Seni sastra. Dalam bidang sastra berkembang syair dalam bahasa Arab. Kalau hikayat
yang pernah membaca Indramayu? Ada? Ada kan? Bagaimana Balaudra datang ke Indramayu ya kan, membabat alas ya, ditemani siapa? Nama ininya? Ditunjukkan dengan adanya Kijang kan? Ya, akhirnya dia membuka hutan sehingga dibuatkan daerah namanya Indramayu. Pasti itu juga sama peperangan antar Kiai dan sebagainya. Itu juga sama kan, yang harus kita pertahankan. Itu maksudnya harus kita pertahankan siapa? Dilestarikan ceritanya. Jangan sampai hanya tahu oh Indramayu berdiri tahun berapa, tanggal 7 Oktober sudah, tapi tidak tahu nama babat ceritanya, ya. Makanya sayang, generasi muda sekarang itu harus bisa belajar, harus bisa memahami tentang sebuah sejarah daerah masing-masing. Minimal daerah masing-masing saja. Kalau misalnya kita belajar di daerah luar mungkin masih jauh, tapi minimal daerah yang kalian tempati, kalian tinggal itu hafal, kalian tahu. Sama kayak kakak juga begitu. Kamu tinggalnya di mana? Benar ya Bu? Kalian tuh di mana? Ya seperti itu. Masa tidak tahu alamat kita? Sama kayak seperti itu. Minimal tahu lah itu letaknya di sini, ya kan? Seperti ini. Ya itu maksudnya adalah belajar memahami ya. Selanjutnya adalah apa lagi? Seni rupa. Contohnya apa? Kaligrafi, ya kan? Kaligrafi itu kan luas sekali sekarang. Sudah pakai tekniknya bermacam-macam. Ada dari mulai teknik menggunakan kuas ya, kemudian sekarang sudah maju lagi pakainya sablon, bahkan sudah makin canggih lagi, sudah pakai Corel Draw di laptop kan. Apalagi kalau kelas 10 pasti memahami bagaimana Canva nantinya. Ya kan, Canva itu kan sudah updating. Kamu di Canva banyak, bisa bikin kaligrafi, kamu bisa bikin spanduk, kamu bisa bikin apa itu juga sama pengembangan IT juga, termasuk nanti di situ juga kamu bikin silsilah produk kalian di dalam Canva, itu juga sama belajar sejarah. Selanjutnya apa lagi? Seni tari dan musik. Ini paling mudah kalian bisa pahami. Kenapa seperti itu? Kita lihat berkembangnya kesenian debus, kemudian apa lagi? Tari seogati. Ya, selanjutnya adalah kita lihat lagi tentang tarian atau budaya. Ya, kalau kamu lihat kalau yang namanya tarian Japing, tahu Japing Melayu? Tahu. Ya kan, orang-orang Aceh, orang-orang Sulawesi, orang-orang Sumatera suka sekali kalau kita lihat tari samaan kan? Itu juga sama, itu termasuk bentuk dari Al-Quran Islam. Ya kan, dari mulai bentuk tariannya, pakaiannya, gerakannya juga sama, membangkitkan semangat. Bagaimana kan sholawat-sholawat itu dikumandangkan dalam bentuk tarian. Apalagi Japing kan, Japing Melayu itu sudah kita namanya kosakata bahasa Melayu sudah banyak sekali kita terapkan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menguasainya juga. Ya kan, sekarang sudah berkembang setiap daerah hadro. Ya kan, itu juga sama. Hadro itu termasuk juga sama perkembangan di agama Islam. Sekarang sholawat-sholawat itu sudah orang banyak berkumandang, orang berkumpul untuk melaksanakan apa sholawat bersama kan? Kalau perayaan hari-hari besar juga tentunya kan masih banyak, ya nggak seperti itu. Nah itu juga sama, itu namanya juga termasuk peninggalan seni tari dan musik, ya. Nah itu demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi ada berapa bukti-bukti pengaruh budaya Islam yang masih ada saat ini? Yang pertama apa? Masih, ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini adalah bidang politik. Kemudian yang keduanya bidang sosial budaya. Selanjutnya apa lagi? Bidang pendidikan, bidang busana, bidang seni bangunan, bidang seni sastra, seni rupa, seni tari dan musik. Jadi apa lagi? Coba sebutin sekarang. Kebudayaan apa aja yang masih ada hingga saat ini? Makam. Terus apa lagi? Masjid. Apa lagi? Kalender. Ya itu juga sama kalender. Kenapa ada makam? Makam ada tulisan kaligrafi. Betul sekali. Kemudian yang keduanya apa? Masjid. Masjid ada tulisan kaligrafi. Seni bangunan ada juga namanya masjid, ya kan? Dimana arsitekturnya itu diambil dari, ya kan? Adopsi Timur Tengah, dari mulai apa? Menaranya, kemudian apa lagi? Apa lagi kubahnya, itu juga sama kata
tentang bagaimana adopsi akulturasi Islam di Indonesia. Selanjutnya kalender. Di kalender itu kan ada angka 1 dan angka Arab ya. Nah itu juga sama, kalau angka 1 itu menunjukkan Masehi, kalau angka Arabnya itu menunjukkan tentang Hijriah, di mana pengaruh Islam masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kenapa dalam kalender itu ada dua, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, di mana kita merayakan 2 tahun baru. Tahun baru secara Masehi, ada tahun baru secara Hijriah. Itu juga sama betul. Selanjutnya yang tadi bilang apa? Yang apa lagi? Tentang bagaimana seni rupa kan? Seni musik. Kalau kita lihat sekarang yang namanya hard rock itu sudah berkembang pesat kan? Tidak semuanya bisa menguasai dunia, tapi sekarang hard rock sudah bersolok di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat eskul juga sekarang sudah banyak ya yang ada eskul hard rocknya. Jadi kalian tidak lagi malu sekarang untuk belajar tentang seni Islam ya. Termasuk sekarang buat kelompok-kelompok banyaknya sudah bisa dapat hard rock ya. Tidak hanya laki-laki ya. Betul ya. Jadi itulah bagaimana sudah berkembangnya akulturasi Islam di Indonesia. Sampai paham? Jadi menyenangkan dari sejarah? Menyenangkan. Lagi sekarang ada berapa hasil dari bukti-bukti kebudayaan Islam yang ada di Indonesia? Yang pertama, bidang politik. Kemudian 2 bidang pendidikan. Kemudian sosial budaya. Kemudian busana. Apalagi? Seni. Semua tentang materinya, silakan nanti kalian bagi kelompok. Nah itu kan dari poin-poin itu cuma ibu membentuk poinnya saja. Nah kalian cari analisis lagi, berkembang lagi pola pikirnya, cari yang lebih kalian luas lagi. Nanti ibu bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok ya. LKPD-nya ini adalah bagaimana tugas kalian. Pertama, kalian nanti identifikasi yang materi yang udah di-share di grup. Masih ada kan? Jadi kita selain yang ibu kayak tadi kan ada yang juga materinya. Silakan kalian cari informasinya, kalian pahami di situ. Tuliskan di LKPD-nya di sini materi yang kalian pahami, ya. Tuliskan kemudian sama yang materi yang tidak kalian pahami. Nanti karena kita sekarang menggunakan metodenya adalah sebagai tutor sebaya, ya. Nanti teman kalian yang akan mengajar kepada kalian, ya, tentang materi yang tadi ibu sampaikan. Jadi nanti lebih luas lagi. Jadi kalian belajar untuk saling bertukar informasi antar teman, ya kan? Nanti kalau sudah bentuk kelompoknya, setelah itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Kemudian nanti temennya silakan kalau mau bertanya, kalau sudah dipahami silakan nanti menanggapi. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, nanti bagian kelompoknya ya. Sekarang bagi dulu kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan masing-masing kelompoknya. Boleh lihat di YouTube ya, yang ibu share kemarin itu materinya ya di YouTube. Silakan buka handphonenya. Nanti dituliskan aja di sini ya. Nanti yang tidak bisa dipahami. Jangan lupa di kolomnya itu ada nama kelompoknya, tulis namanya masing-masing ya. Silakan ditulis dulu, jangan lupa ada nama, ada kelasnya juga ya kan, sama anggota kelompoknya ditulis juga. Nanti kalau ibu koreksi nanti siapa yang kelompoknya kan,
kelompoknya. Karena kita cuma 2 jam ya, jadi nanti dipercepat untuk diskusinya. Kalau masih bingung, masih apa nggak apa dari aja. Ada lagi, ya. Ini udah, waktunya dilangsung cepat. Sudah. Ini kelompok ini sudah. Diluasin lagi materinya yang tadi Ibu sampaikan, cuma kan poin-poinnya saja. Kalau masih ada yang masih bingung, boleh nanti silakan bertanya ya selama diskusinya. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak ada. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 3 tidak ada. Kelompok 4 tidak ada. Oke, berarti lancar ya. Oke, lanjutin diskusinya. Nanti masing-masing jangan mundur lagi ya. Nanti masing-masing kelompok ke depan, satu kelompok ya. Nanti mempresentasikan hasil diskusi. Nah, nanti
presentasikan hasil diskusinya, kalian menyimak ya apa saja yang telah disampaikan temannya. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti boleh bertanya ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Silakan lanjut diskusinya. Ada yang sudah selesai kelompok mana? Sudah Bu. Sudah. Oke, kelompok 1 boleh silakan dipresentasikan sambil nanti nilai ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Misa Maula. Nama saya Syafira. Nama saya Ramadhan. Kami ingin mempresentasikan tentang materi yang kami pelajari, yaitu batu nisan. Batu nisan berfungsi sebagai tanda kubur. Tanda kubur yang terbuat dari batu berbentuk bermacam-macam pada bangunan batu nisan. Biasanya dihiasi ukuran dan kaligrasi. Kebudayaan batu nisan diduga berasal dari Prancis dan bersejarah di Indonesia. Kebudayaan tersebut berakulturasi dengan kebudayaan setempat India. Beberapa batu nisan peninggalan sejarah Indonesia antara lain sebagai berikut. Batu nisan Malik Asal. Batu nisan ini dibangun atas makam Sultan Malik As-Soleh di Lok Sungai Aceh Utara. Sultan Malik As-Soleh adalah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah batu nisan Sultan Hasanuddin. Batu nisan ini dibangun di atas makam Raja Makassar. Makam Sultan Hasanuddin berada di dalam satu kompleks dengan pemakaman raja-raja Goa dan Talon. Pada makam tersebut dibuat cangkuk berbentuk J. Cangkuk itu terbuat dari batu berbentuk prisma. Kemudian batu itu disusun berbentuk limas. Bangunan limas terpasang dengan alas berbentuk kubus dan di dalamnya terdapat ruangan. Pada ruangan inilah terdapat makam beserta batu nisan. Materi yang tidak kami pahami yaitu tradisi atau upacara. Oke, ada yang sudah memahami tentang tradisi dan ini upacara? Oke, silakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi menjelaskan tentang batu nisan. Nah, yang sekarang tidak dipahami yaitu tentang tradisi dan upacara. Nah, nanti silakan yang sudah paham boleh ke depan. Nanti kalau presentasi yang personal ya, biar teman-temannya bisa menyimak dengan baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan perkenalkan, nama saya Zadia Trida. Perkenalkan, nama saya Sandia Ulia. Perkenalkan, nama saya Grenis Renanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tradisi atau upacara. Tradisi atau upacara yang merupakan peninggalan Islam diantaranya ialah Grebeg Maulid. Percayaan Grebeg dilihat dari tujuan dan waktunya merupakan kebudayaan Islam. Akan tetapi adanya gunungan, tumpeng besar, dan iring-iringan gamelan menunjukkan budaya sebelumnya Hindu-Buddha. Kenduri Sultan tersebut dikeramatkan oleh penduduk yang yakin bahwa berkahnya sangat besar.
yang menunjukkan bahwa animisme, dinamisme masih ada. Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya upacara pembersihan barang-barang pusaka keraton seperti senjata, tombak dan keris dan kereta. Upacara semacam ini masih kita dapatkan di bekas-bekas kerajaan Islam seperti di Keraton Cirebon dan Keraton Surakarta. Materi yang kita tidak pahami adalah materi karya sastra. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karya sastra yang sudah paham? Oke, untuk karya sastra. Kalau selanjutnya kelompok 3 silakan ke depan. Nanti ketika mempresentasikan jangan ditutup mukanya ya. Dilihatin mukanya. Oke, silakan ya, silakan. Udah. Maju ke depan. Kelompok 3. Nanti kalau mempresentasikan yang kasur ini ya, biar kedengeran sama muka jangan ditutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Hafiari, nama saya Amelia, nama saya Nurjaya. Kami ingin menyampaikan materi tentang keraton. Keraton atau istana dan terkadang juga disebut puri merupakan badan kota atau pusat kota dalam pembangunan. Keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Pada zaman kekuasaan Islam, didirikan cukup banyak keraton sesuai dengan perkembangan kerajaan Islam. Beberapa contoh keraton yaitu Keraton Cirebon didirikan oleh Fathahillah atau Syarif Hidayatullah tahun 1636. Istana Raja Goa, Sulawesi Selatan, Istana Keraton Sukarta, Keraton Yogyakarta, dan Istana Mangkunegara. Sekian materi dari kami. Materi yang tidak kami pahami yaitu kaligrafi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya kelompok 4 silakan. Yang keras ya suaranya ya. Biar nanti jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Latini, nama saya Nini Masburo. Saya Danova. Nama saya Siti Tan Rahayu. Materi yang kami pahami yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah salah satu karya kesenian Islam yang paling penting. Kaligrafi Islam yang muncul di dunia Arab merupakan perkembangan seni menulis indah dalam huruf Arab yang disebut khat. Seni kaligrafi yang bernafaskan Islam merupakan rangkaian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Tulisan tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk gambar, misalnya binatang, daun-daunan, bunga atau sulur, tokoh, wayang, dan sebagainya. Contoh kaligrafi antara lain yaitu kaligrafi pada batu nisan, kaligrafi bentuk wayang dari Cirebon, dan kaligrafi bentuk hiasan. Materi yang tidak kami pahami adalah keraton. Untuk keraton mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari masing-masing kelompok sudah bagus ya. Tapi tadi masih banyak yang suaranya kecil, ya. Jadi nanti mungkin temannya bingung, oh ini menyampaikannya jelas atau tidak, gitu kan? Nah, ini nanti sudah bagus, tinggal diperbaiki lagi. Kedepannya kalau nanti ada tugas-tugas presentasi lagi, lebih keras lagi ngomongnya ya. Nah, tadi kita bahas tentang kelompok 1 tentang apa? Batu nisan. Kelompok 2 tentang Tradisi atau upacara. ya, tradisi atau upacara. Kelompok 3 tentang keraton. Kelompok 4 tentang kaligrafi. Dari keempat masing-masing kelompok ini pasti
tidak tahu tentang sejarah kaligrafinya. Tapi kalian sudah berhasil mendiskusikan dengan teman kalian bagaimana mencari tahu tentang materi yang sudah ibu sampaikan, ya kan? Jadi tinggal kalian sekarang memperdalam lagi apa saja yang ada, bukti-bukti yang masih ada saat ini tentang budaya Islam ya di sekitar kalian, ya kan? Kelompok 1 tentang batu nisan. Batu nisan kita kan banyak di sini, ya kan? Coraknya berbeda-beda. Mungkin kalau kita tinggal di Jawa, coraknya corak Jawa, ya kan? Beda lagi kalau orang yang tinggalnya di, ya kan, daerah Timur Tengah, batu nisannya sama nggak dengan Indonesia? Tidak kan? Nah, itu beda karena memang mereka punya ciri khas masing-masing. Yang keduanya kelompok 2 tentang tradisi atau upacara. Upacara gerbek sawal, ya kan? Upacara suraan. Itu tuh berbeda-beda setiap daerahnya, ya enggak? Kalau kita lihat di daerah Jawa Tengah atau di Jakarta, mereka membuat sebuah gunungan, ya kan? Kemudian mereka berebut mengambil hasil-hasil bumi yang mereka sudah buat. Kalau katanya mitosnya kalau ditanam lagi itu akan lebih itu suburan. Itu kan mitosnya. Tinggal bagaimana setiap tahunnya mereka melaksanakan. Kemudian mereka juga membuat sebuah tradisi, yaitu tradisinya gerbek sawal. Kemudian kelompok 3 membahas tentang keraton. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Keraton Surakarta beda, keraton Cirebon berbeda. Itu mempunyai filosofis masing-masing. Di mana mereka mempunyai ciri khasnya, di mana mereka ada simbolnya, ya enggak? Keraton Cirebon dengan keraton Surakarta beda lagi dengan keraton Yogyakarta. Ya kan? Itu sudah sama. Di mana mereka membuat atau dulu orang tua kita membuat sesuai dengan tradisi dan kebudayaan masing-masing daerah. Kelompok 4 tentang kelompok 3 tentang keraton, kelompok 4 tentang kaligrafi. Kaligrafi itu sekarang sudah luas, ya kan? Kaligrafi sudah banyak. Dari mulai kita lihat bagaimana dulunya kaligrafi hanya dibuat menggunakan tinta, ya kan? Tinta yang dicelupkan di dalam kayu, kan kemudian dibuat kaligrafi. Sekarang sudah canggih, menggunakan IT, bahkan menggunakan air beras bisa, ya kan? Bahkan kalau kita lihat kaligrafi sekarang sudah bagus, sudah beraneka warna, kan? Bisa pakai dimensi, ya kan? Karena hasil dari bagaimana perkembangan teknologi. Jadi dipahami ya. Tadi membahas 4 materi yang harus didiskusikan. Pertama tentang batu nisan, yang kedua tentang tradisi, yang ketiga tentang keraton, yang keempat tentang kaligrafi. Di mana itu adalah semua dalam bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Bisa dipahami ya? Oke, jadi ada berapa hasil kebudayaan Islam yang sudah kalian diskusikan? Yang pertama tentang batu nisan, yang kedua tentang tradisi, yang ketiga tentang keraton, yang keempat tentang kaligrafi. Itu materi yang sudah kalian diskusikan dan kalian sudah analisis. Paham semuanya? Paham. Untuk melihat kepahaman kalian sudah bisa ibu saya, kita sudah mengerjakan, sudah diskusi. Nah, kita tes sekarang menggunakan tes tertulis, ya. Nanti ada 5 soal yang akan dibagikan masing-masing kelompok. Silahkan jawab. Kalau untuk semua berarti yang tadi sudah ibu jelaskan dari A sampai Z sudah kalian pahami. Tapi kalau misalnya masih salahnya banyak, berarti ya kalian masih belum memahami, ya. Kita tes sama-sama sekarang ya. Nah, nanti masing-masing silakan kerjakan di kertas ini aja ya untuk soal prosesnya atau tes normatifnya. Masing-masing silakan. Ini melihat bagaimana kalian sudah menyimak pembelajaran untuk hari ini ya. Sudah paham atau tidak, sudah mengerti atau tidak.
Oh, jangan sampai nanti bilang, ya Bu jelas, tapi tidak tahu jawabannya apa. Jangan terburu ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, saya nanti kumpulkan dulu ya. Siapa yang betul semua dari
2. Bisa? Bisa? Oke. Kelompoknya sudah. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, itu koreksi dulu ya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 betul semua. Alhamdulillah. Kelompok 2 salah 1. Kelompok 3, mana kelompok 3? Salah 1. Kelompok 4 betul semua. Oke, berarti sudah bagus ya. Tinggal nanti ditingkatkan lagi pembelajarannya untuk kegiatan materi hari ini ya, bukti-bukti pengaruh kebudayaan Islam yang masih ada hingga ini. Oke, untuk evaluasinya sama-sama kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Bukti-bukti pengaruh kebudayaan yang masih ada hingga ini. Ada apa aja? Bidang apa aja? Bidang politik, bidang budaya, kemudian yang kerjanya bidang pendidikan, bidang busana, seni bangunan, seni sastra, seni rupa, seni tari dan musik. Tari dan musik itu adalah bukti dari alkulturasi atau bukti-bukti dari pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Dimana semua itu masih ada nggak sekarang? Masih. Ya kan, dari pertama kita bidang politik masih ada kan? Yang tadinya namanya raja dirubah menjadi nama sultan. Yang keduanya bidang sosial budaya kan? Ya, kalau kita lihat nama hari kan, seni dari seni sisna ini. Kemudian kita lihat tadi di bidang pendidikan, banyak sekali sudah sekarang tumbuhnya pesantren-pesantren di setiap daerah. Kemudian di bidang busana kan sekarang sudah banyak ya, yang kalau kemana-mana sudah menggunakan jilbab. Sekarang jilbab itu sudah seperti keharusan, mau kondangan pakai jilbab, ya kan? Ibu-ibu kalau mau ke pasar pakai jilbab. Iya, di rumahnya mau pakai daster nggak apa-apa, yang penting di rumah nggak pakai jilbab. Tapi ketika keluar sekarang sudah wajib kayaknya ya menggunakan jilbab. Jadi jilbab itu sekarang sudah tanda kesopanan. Tapi jangan sampai awas sudah pakai jilbab iya tapi celananya bolong. Ya kan? Sekarang lagi musimnya anak remaja pakainya jilbab Bu, tapi di sini ada robek-robek, itu salah. Ya kan? Artinya mana auratnya, jadi yang tutup atasnya malah yang dibuka bawahnya. Itu juga sama ya. Jangan sampai nanti salah persepsi. Kemudian di bidang apalagi selain busana, ya kan? Di bidang seni sastra. Tapi sebenarnya seni bangunan juga ya, dari mulai makam, menara, kemudian juga apa lagi? Masjid. Itu kan juga sama peninggalan dari bangunan yang masih ada hingga saat ini. Yang sekarang kita lihat kan masjid terbaru di Indonesia yang dibuat sama gubernur kita kan Al-Jabar ya. Itu kan juga sama sebagai bahan refleksi loh itu. Sekarang masih tetap bisa tegang. Bisa kan? Dimana di situ juga sama. Bagaimana arsitekturnya dibuat ya kan? Dimana ada di tengah-tengah danau kan? Yang terbilang Masjid Al-Jabar itu juga sama pengaruh. Bagaimana pengaruh Islam itu berkembang pesat sekarang. Makanya banyak sekarang masjid-masjid yang ada, tapi yang kita lihat masjid kuno juga harus bertahan. Di Indramayu masjid kuno yang masih ada peninggalan Islam itu adalah Masjid Bondan. Silakan cari di YouTube-nya. Atau kita lihat tentang Masjid Bondan. Masjid Bondan itu peninggalan Islam yang ada di Indramayu paling tertua. Yang sekarang rencananya mau sebagai warisan budaya anak benda karena oleh BPPT ya diusulkan. Selanjutnya adalah seni sastra. Babat, tahu namanya babat kan? Babat Indramayu, babat Dermayu itu juga sama sejarah bagaimana tentang tradisi atau daerah terbentuknya Kabupaten Indramayu. Kemudian seni sastra, ya kan? Seni sastra itu sebenarnya seni rupa. Kalau seni rupa itu biasanya adalah
dari membaca bisa menulis lah. Kalau misalkan tidak ada regenerasi kan gerak hapus nantinya. Siapa yang akan membuatnya? Makanya generasi muda harus tahu peninggalan jadi kita makin berkembang lagi. Bagaimana kaligrafi dituliskan di mushaf saja, tapi di mana kita tuliskan kaligrafinya. Selanjutnya seni tari dan musik. Kalau yang ini bahasanya luas soalnya seni tari. Ada namanya seni tari apa? Ada apa? Ada sudari sama jari. Kalau musik kan sekarang ada hado ya kan. Kemudian ada apa lagi? Ada debus. Bukan apa debus masuk sih bu? Debus itu masuk memang. Debus itu berasal dari provinsi Banten, di mana mereka mengadopsi keislaman ya kan dengan daya apa istilahnya kebal senjata tajam kan. Mereka ditusuk dipakai golok lalu tidak mati. Itu adalah bagaimana kejiwaan mereka yaitu dengan menggunakan doa-doa gitu seperti itu. Tapi sekarang semacam ritual gitu ya. Juga sama yang masih ada sampai saat ini. Bisa dipahami ya? Jadi materi hari ini tentang apa? Bukti-bukti dan pengaruh Islam yang masih ada hingga ini. Contohnya apa saja? Seni, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, busana, seni bangunan, seni sastra, seni rupa, seni nyanyi dan musik. Menyenangkan tidak belajar sejarah? Menyenangkan. Ada yang sulit ya. Semua peninggalan Islam masih ada saat ini adalah kita harus lestarikan. Kita harus tahu jangan sampai itu benar apa ada benar aslinya apa segala seperti yang itu harus tahu seperti itu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Minggu depan nanti kita membahas lagi tentang hasil akhirnya ya, dimana seni rupa seni bangunan itu tertera dalam nanti ada gambar-gambarnya. Nanti ibu akan bawa beberapa macam gambar. Kalian nanti bisa melihat mana masjid daerah mana ya. Sambil nanti ibu persiapkan materi buat minggu depan. Kalian bisa silakan banyak-banyak browsing untuk minggu depan. Contoh-contoh masjid di Indonesia apa saja? Kayak masjid Aceh, ya kan? Masjid yang ada di Jawa Barat masjid apa saja? Ciri khas seperti apa saja? Ya, sudah paham ya? Untuk minggu depan kita nanti melihat hasil-hasil kebudayaan tentang bangunan, tapi dalam bentuk gambar. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, itu aja yang mungkin bisa disampaikan. Sebelum pulang, silakan boleh berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lupa yang piket hari ini dikembalikan dulu kelasnya ya. Kemudian jangan sampai lupa juga hati-hati di jalan, salam buat orang tua kalian, jangan ngebut di jalannya dan tetap mematuhi tata tertib dari sekolah. Belajar, terima kasih buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.